Assalamualaikum. Ini Pak Masabah ya? Oh, Ibu Musabah, mohon maaf. Ibu Musabah, saya Balkis, Pak Soleh. Saya Balkis dari Fakta. Bapak, gimana? Pak Jasir, ini keluarga dari ayahanda dari almarhum Rustandi ya. Pak, pertama kita tutup berduka cita ya, Pak Soleh, Ibu Masabah. Tentu hari yang lelah dari tanggal 12 kemarin sampai hari ini, mungkin setelah tahun hari ini ya Pak. Baru mengetahui ini masih dalam keadaan shock juga, mungkin Pak Soleh dan Ibu Masabah dan keluarga Pak Jasir juga. Pak, Ibu Masabah dan Pak Soleh ini terakhir ketemu almarhum tanggal berapa Pak? Saya ketemu anak saya kalau nggak salah hari Selasa sore jam 7. Selasa Sore. Tanggal 11 Agustus masih ketemu sama anak. Iya. Pak Rustandi. Nah, itu ketemu lagi habis kerja atau bagaimana Pak Soleh? Jadi saya ketemu sama anak saya itu intinya kan saya pribadi mendatangin anak dari rumah ke sana. Iya. Mau nanyain tentang permasalahan urusan aliran bikin kusen gitu. Saya kan ngobrol sama anak, jadi saya kan pulang langsung. Setelah pulang saya itu jam 8 pulang. Ya intinya makanya kan pribadi saya juga anak taunya begini kan saya nggak tahu ya, tahunya kan pagi. Taunya pagi. Pagi jam Selasa pagi berarti ya? Selasa Pak, pagi. Ya? Jam berapa Pak? Jam 8 kurang 20 menit lah. Lalu kemudian Pak, apa yang terjadi begitu dikabarkan Pak Jasir dan kemudian langsung menuju ke rumah? Ke tempat saya kejadiannya. situ, ya. Apa? Oke. Ke tempat korban. Saya juga ngeliat lah sama korban, intinya kan ngeliat cucu saya atau istrinya Rustadi, ngeliat Rustadi, intinya kondisi matinya itu kan seperti kayak itulah ayam. Ya, udah kayak gini kan udah kayak ayam Bu, udah kayak mau dipanggang gitu. Mohon maaf, posisi mohon maaf ya Pak ya, tiduran begitu sudah tiduran. Sudah tiduran gini nungkep di situ tuh. Di lantai ya Pak? Di lantai. Ketika- Keramik gini. Ada Itu. darah banyak Bu. Setelah itu kan ya namanya juga saya juga belum tahu itu udah mati atau enggak ya belum ya, namanya juga masih tertutup. Kondisi pintu sudah didobrak begitu ya? Pintu juga intinya kan cuma sedikit Iya. yang istilahnya yang bisa terbuka tuh waktu itu tuh. Karena apa? Oke. Setelah dia ada orang masuk kan ada yang nggak boleh, kata itu undang-undang nggak bisa disentuh kan. Jadi kalau tentang permasalahan awak saya itu tuh kalau dibilang deh, saya itu aduh nggak kuat makanya Bu. Maka bisa dimintain kayak gini Bu. Bukannya nggak bisa lah intinya, nggak kuat saya tuh. Nggak kuat intinya kan permasalahan anak, lihat anak gitu tuh Bu. Gimana? Kata saya tuh ngelihat anak kayak gitu matinya kan itu sebenarnya. Ya walaupun kita istilahnya ngomong istilahnya bisa gak kalau udah adanya kayak gini kan susah Bu kan gitu tuh, susah kan gitu tuh. Karena bukan mikirin ngomong, tatin saya kan bukan mikirin ngomong, mikirin anak saya atau cucu saya kan bukan gitu tuh. Itu, nah saya tuh sejak kemarin kan udah diterangin tentang permasalahan tamu-tamu gitu. Saya nggak mau, bukannya nggak mau saya tadi ngomong itu bukannya nggak bisa ngomong dari dulu jadi belajarin ngomong sama orang tua. Tapi saya kepikirnya bikin bukan sama kesedihan kita tuh sama anak saya, sama cucu saya gitu tuh. Karena saya nasibnya kayak gitu amat tuh gitu, walaupun itu panggilan Allah, tapi gitu amat kan gitu tuh. Jadi ceritanya. Ini Pak Rustadi saya kasih lihat yang ini ya, anak Bapak ya. Ini anak saya. Yang pakai kemeja koko putih ya Pak ya. Ini Pak almarhum Pak Rustadi. Lalu ini istri, yaitu Ibu Siti. Ini anak. Cucu itu Bapak ya Pak. Dia masih kecil. Kalau Ini udah Alwi gede, ya? Alwi Arsadani. Kalau udah gedenya kan oh, ini. sudah begini. Oke, ini Umur itu 4 tahun. Ini Alwi ya, 4 Alwi, tahun. 4 tahun gitu. Ini ya Alwi ya. Alwi. Kami sangat prihatin ya Pak, ini pasti tidak bisa diungkapkan dengan kata, tentunya tidak juga perlu diungkapkan dengan kata-kata karena kami sudah melihat juga derita Bapak saat ini. Yang sangat ingin kami dorong dan bantu adalah bagaimana secepatnya. Iya, mudah-mudahan saya juga ikut doa Bu ya, ya sama bapak-bapak kesini kan gitu. Mudah-mudahan cepat berlaku yang kayak model kayak gini berbuat sama anak saya itu mudah-mudahan cepat ketangkep. Betul. Gitu. Pikiran saya tuh pengen tahu orangnya itu siapa yang jaga anak saya kan gitu. Gitu.
Karena apa masalahnya, anak saya kan belum cerita, itu saya punya musuh atau punya dendam sama orang, nggak pernah cerita, nggak pernah buktikan, nyatanya kan kayak gini, makanya pengen tahu, saya buru-buru pengen cepat ketangkep kan gitu. Betul, sementara Pak Gitu. almarhum Pak Rustadi ini orangnya terkenalnya baik gitu. Baik, Dia di mana-mana juga baik orangnya, apalagi di masyarakat kita pribadi. kenal semua banyak yang Banyak. kenal. Di komplek-komplek itu juga Aktif baik, juga ya, Pak, aktif. di masyarakat. Makanya orang komplek-komplek kemarin juga ke sini itu, ini Pak Rustadi yang baik itu, orangnya baik itu Pak Rustadi, kan gitu. Aduh, makanya kan gitu, Bu. Apa harga adil buat keluarga? Hukuman yang adil untuk keluarga? Kita menyerahkan sama pribadi Allah atau sama petugas. Iya. Kita pribadi orang yang kayak perlakuannya kayak gini tuh yang seberat-beratnya lah kan gitu. Dia berbuat berat sama anak saya, dia pribadi kalau udah ketangkep ya harus di seberat-beratnya kan. Agar keadilan itu ada ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Saya turut prihatin kepada Pak Soleh. Semoga selalu kuat, Ibu Mas Abah juga, Pak Jasir juga. Kita masih tunggu dari cerita sedikit tadi yang Bapak kumpulkan. Mudah-mudahan kita bisa bawa ini juga kepada orang-orang yang punya otoritas untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Karena banyak kan yang ketangkap dengan cepat. Ini juga pasti insya Allah bisa ketangkap dengan cepat. Pelaku juga bisa merasa bersalah dan mungkin menyerahkan diri dimanapun dia berada. Gitu ya. Baik, kita akan temukan fakta berikutnya.